Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mei Anggraini Sulistianingrum, calon guru penggerak angkatan 11 Provinsi Jawa Barat. Saya dari UPTD SMP Negeri 2 Indramayu. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah teacher center atau berpusat pada guru. Lalu setelah mempelajari modul 1.1, berubah menjadi student center atau lebih kepada berpusat pada murid dan melibatkan aktif murid dalam pembelajaran. Yang saya rasakan selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar banyak tentang filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kedua, menyadari pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini masih perlu banyak perbaikan dan muncul motivasi untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap murid istimewa dengan keunikan dan kodratnya masing-masing. Yang keempat, menemukan banyak ide dalam implementasi pendidikan yang menuntut. Dan filosofi pemikiran Ki Hajar yang saya pelajari adalah pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Guru hanya berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan siswa bukanlah objek melainkan subjek yang harus terlibat aktif dalam pembelajaran. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan. Mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai 4C, critical thinking, berpikir kritis, collaboration, kolaborasi, kreatif, communication, komunikasi. Yang pada awalnya teacher center berubah menjadi student center. Deskripsi aksi nyata. Pertama, perencanaan terdiri dari menyusun rencana pembelajaran, mempelajari aplikasi yang akan digunakan nanti, konsultasi dengan kepala sekolah, mendiskusikan dengan rekan sejawat, dan izin dan mengkomunikasikan dengan wakasek kurikulum. Yang kedua, pelaksanaan terdiri dari siswa dipersiapkan mengikuti pembelajaran, dibuat berkelompok, siswa mengakses aplikasi, siswa memperoleh dan memproses informasi, menganalisis dan mengambil keputusan, mempresentasikan hasil LKS-nya, dan melakukan refleksi. Refleksi terdiri dari mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Perencanaan. Berdiskusi dengan kepala sekolah, wakak kurikulum, dan teman sejawat. Lalu menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, media pembelajaran yang menarik, LKS yang menarik, dan perangkat lainnya. Model pembelajaran inovatif yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau disebut problem-based learning. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisir siswa untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan. Keempat, menyajikan hasil. Dan kelima, menganalisis dan evaluasi. Pertama, siswa melakukan pretest dalam bentuk kuis dengan aplikasi Quizizz. Pada tahap pretest ini, siswa antusias dan semangat karena bisa menggunakan Quizizz untuk pertama kalinya dan berbasis game atau kuis, jadi siswa sangat antusias. Lalu, orientasi pada masalah, siswa diberikan masalah kontekstual yang dalam kehidupan sehari-hari, lalu mengorganisir siswa dalam beberapa bentuk kelompok dan menjelaskan tahapan pelaksanaan pembelajaran, lalu memberikan beberapa pilihan sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa seperti satu video pembelajaran dalam YouTube, kedua bahan ajar yang telah saya buat, dan yang ketiga adalah buku paket matematika dari Kemdikbud. Lalu membimbing penyelidikan. Selama proses diskusi, saya lebih kepada fasilitator yang membimbing pelaksanaan pekerjaan LKS. Saya berkeliling
di setiap kelompok untuk melihat apakah ada yang tidak dimengerti atau ada yang bertanya, dan saya akan jelaskan untuk pembimbing penyelidikan. Lalu mempresentasikan hasil LKS, di mana setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menyajikan hasil LKS yang telah mereka kerjakan, lalu kelompok lain menanggapi hasil LKS dari kelompok yang maju ke depan. Refleksi dan evaluasi dilakukan bersama-sama dari menyimpulkan seluruh hasil kelompok yang sudah maju ke depan, dan bersama-sama dilakukan evaluasi refleksi menggunakan Mentimeter dan Padlet, dan melaksanakan tes secara individu. Lalu yang terakhir, pemberian reward kepada kelompok terbaik yang telah mengerjakan LKS dan menyajikan hasil LKS ke depan. Refleksi. Tantangan yang saya hadapi adalah masih terdapat beberapa murid yang belum berani dalam menyampaikan pendapat dan hasil diskusi atau presentasi. Masih terdapat beberapa siswa yang hanya mengandalkan teman dalam pengerjaan LKS secara berkelompok. Solusinya adalah selalu memberikan afirmasi positif pada siswa dan pembiasaan untuk melakukan presentasi di depan kelas, lalu melakukan pembimbingan secara personal dan pembiasaan pembelajaran berkelompok. Keberhasilan yang saya temukan atau yang saya rasakan dalam aksi nyata modul 1.1 ini adalah pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan, memberikan kesempatan pada murid untuk terlibat aktif, berdiskusi dan berpendapat. Siswa mampu dalam berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif. Lalu kekurangannya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pembelajaran. Pada saat pretest kuisis, tidak semua siswa membawa HP. Masih terdapat beberapa siswa yang kesulitan dan cenderung asal dalam menjawab soal. Berikut adalah testimoni aksi nyata modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Endang Iskandar dari SMP Negeri 2 Indramayu. Saya mengajar IPA dan saya mengamati Ibu Mei Anggraini Sulistianingrum SPD dalam proses pembelajaran, di mana beliau menggunakan kuis interaktif kuisis dengan tayangan slide yang sangat menarik, kemudian dilengkapi dengan lembar kerja siswa yang menarik sehingga siswa mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas dan berdiskusi dengan aktif. Dan saya mengucapkan selamat kepada Ibu Mei Anggraini Sulistianingrum SPD dan terus semangat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka dari kelas 7B. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran Ibu Mei orangnya asik, banyak games, dan juga matematika jadi tidak menakutkan lagi deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livin dari kelas 7B. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran Bu Mei, saya merasa senang karena tadi ada kuis berbentuk kuisi dan tidak membosankan untuk mempelajari matematika. Terima kasih. Sekian pemaparan aksi nyata modul 1.1 dari saya. Terima kasih dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.